Bang Isa Ahmad, sejauh mana Anda mendalami agama Islam? Apakah Anda hanya Islam awam saja atau Anda memperdalam secara khusus agama Islam? Oh, kalau Islam itu ya kan syarat Islam itu Jangan grogi, syahadat Bang. ya. Tarik napas dulu. Tarik napas yang Ya dalam. ini soalnya Oh, saya tahu, lihat saya teman. merasakan kok groginya itu. Saya ngerasakan. Saya merasakan itu, Bang, bahwa orang Islam kalau naik ke sini tuh gemeteran, Bang, gemeteran. Karena takut agama Islamnya makin babak belur. Ya, begini. Jangan grogi, ya. Asam lambung jangan naik, tenang, tarik napas dulu. Hembuskan. Oke, sudah? Oke, baik. Ya, Apakah Anda memperdalam agama Islam? ya, Anda memperdalam agama Islam. Oke. Bang, ini nama siapa, Bang? Muhammad, Ini? Allah. Oke. Betulkah kedua nama ini ditempatkan sejajar di masjid-masjidnya orang Islam? Betul. Betul sekali. Oke. Jadi umat muslim telah menempatkan Allah dan Muhammad sejajar, betul? Sejajar gimana maksudnya? Apakah umat muslim menempatkan nama Muhammad dan nama Allah sejajar di masjidnya? Sejajar. Oke, artinya umat muslim telah menempatkan nama Allah dan Muhammad sejajar, betul? Betul. Betul sekali. Oke. Sekarang yang kedua. Betulkah bahwa mentaati anaknya Aminah, mentaati anaknya Abdullah, sama saja dengan mentaati Allah? Ya, sama. Sama. Artinya Anda menyerahkan ketaatan dan ketaklukan dan kepatuhan dan ketundukan Anda secara mutlak kepada Muhammad, itu sama saja sejatinya dengan menyerahkan ketaklukan, ketundukan kepada pencipta langit dan bumi. Betul? Di sini itu saya belajar Muhammad itu ada dua, bukan Muhammad yang di Arab sana. Versinya dua. Ada dua versi Muhammad itu. Secara hakikat dan syariat. Muhammad itu ada dua. Kalau Islam sejati itu Muhammad itu ada dua. Kalau di pemahaman orang-orang awam itu Muhammad itu yang di Arab sana. Padahal Kalau di pemahaman saya Muhammad itu ada di diri. Muhammad itu adalah diri sejati kita. berarti Muhammad itu pengejawantahnya Allah. Wujudnya Gimana? Allah. Berarti Muhammad Ya, itu wujudnya Allah. Ya, wujudnya Allah. Nah, tuh lihat tuh. Oke, coba Bang, sadarkan kaum muslimin wal muslimat bahwasanya Muhammad itu adalah wujud Allah. Silakan. Betul. Jangan Bang, Ya. tarik nafas Bang. Nah, asam lambung. Saya tahu Bang, asam lambungnya udah di sini. Tarik nafas yuk. Ojo gergi saya. Tarik nafas. Oke, silakan yuk. Katakan. Yuk, bahwasanya Muhammad itu di sana itu aslinya namanya itu Ahmad, bukan Muhammad yang di Arab itu. nama aslinya Ahmad Ya. dan dia wujud dari Allah. Ya, perwujudan ibaratnya itu seperti nasi ya. Nasi itu Allah, Muhammadnya itu nasi itu beras. Muhammad itu nasinya. Allah berasnya. Ya. Oh. Muhammad itu nasinya. Berarti Allah telah menjadi manusia, namanya Muhammad, betul? Betul, seperti Betul Yesus. sekali. Sudah saya bilang teman-teman, seperti yang saya curigai ketika saya memperdalam agama Islam secara mendalam, sungguhlah agama Islam ini copy paste dari agama Kristen. Iya. Kalau dalam
kalau dalam agama Kristen, Bang, kalau dalam agama Kristen yang nuzul menjadi manusia itu adalah firman, namanya Yesus. Ya, Makanya Yesus itu sebagai pengejawantahan dari Dia yang tidak terlihat. Nah, benar. sekarang di copy paste sama Islam. Tapi orang-orang Islam itu enggak itu, Bang. Nggak tahu. Nggak mau terima. Mereka nggak sadar. Masalahnya kebanyakan belajar tausiahnya sama. Allah itu kan belajar. Kan Muhammad itu wujudnya Allah. Betul. Muhammad wujudnya Allah, teman-teman. Lihat teman-teman ya. Jadi jangan bilang bahwasanya orang Islam tidak ada yang mengakui Muhammad itu pengejawantahan Allah, wujud dari Allah. Banyak. Sekarang bahkan sudah makin banyak, Bang. Iya, saya ini lihat abangnya itu juga kalau debat sama orang-orang itu saya juga bingung sendiri gitu. Iya. Kayak ini kok bisa gitu. Kok malah Karena nyerang. barang siapa yang taat, patuh, tunduk kepada Muhammad, sesungguhnya dia itu sedang mematuhi, tunduk sama Allah itu. Betul? Betul. Iya. Kalau ibarat matahari itu Allahnya, kalau sinarnya itu Muhammadnya. Itu. Iya. Makanya Muhammad itu gambar atau pengejawantahan daripada Allah, betul? Betul. Iya. Saya setuju. Itu sebenarnya itu konsep di dalam kekristenan, Bang. Tapi bedanya begini, Bang. Bedanya begini. Yesus sebagai gambar atau pengejawantahan wujud ya daripada Sang Pencipta itu tidak melakukan dosa, sempurna. Makanya Yesus pernah berkata, barang siapa yang melihat aku, dia melihat Dia yang mengutus aku. Itu kata Yesus. Nah, masalahnya begini, Bang, masalahnya Yesus adalah contoh atau sampel yang sempurna. Nah, sedangkan Muhammad didapati beberapa kali melakukan kesalahan. Bagaimana mungkin orang berbuat salah menjadi sampel, menjadi wujud daripada Sang Pencipta? Contoh, Bang, saya kasih contoh. Muhammad di dalam Al-Quran dikatakan, wanita-wanita yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi, maka boleh, betul? Kalau itu saya kurang tahu ya. Bisa jadi itu permainan dari yang Itu Al-Quran loh, Bang. Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Ahzab nomor 50 dan 51. boleh tahu suratnya gimana itu? Oke, Abang ada Al-Quran di situ? Nggak. Oh, nggak ada sih. Ya, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab, ayat yang ke-51 dan 50. Saya tunjukkan ya. Surat Al-Ahzab, nih saya tampilkan nih. Ya. Al-Ahzab 50. Nih, kita tunjukkan ya. Lihat nih Abang ya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-50 dan 51. Nih ya. Saya balik dulu kamera saya ke sini. Perhatikan. Lihat. Nih ya. Surat Al-Ahzab nih. Al-Ahzab 51. Kelihatan ya? Ya. Nah, apa dikatakan di sini? Perhatikan, nih. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dalam kurung istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Perhatikan, Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Ini Bang, inikah yang menjadi wujud daripada Sang Pencipta? Apakah ini yang Anda katakan yang wujud daripada Tuhan? Gambar daripada Tuhan seperti ini? Itu Berat.
Makanya gini bang. Ada perumpamaan-perumpamaan gitu bang, kayak Makanya gini. biasan-biasan. Makanya gini bang ya. Kalau anda, saya ini menghabiskan 13 tahun lamanya Itu waktu nggak bisa untuk dibilang mentah-mentah itu kata-katanya. Harus gini bang, saya kasih tahu rahasianya ya. Saya ini 13 tahun lamanya memperdalam Bible dan memperdalam Al-Quran. Jadi, menurut Al-Quran, ketika Allah menciptakan Adam, dia meniupkan ruhnya. Betul nggak? Betul. Nah, di dalam Bible, itu cerita itu sebenarnya dari Bible, Bang. Dari Bible semua cerita itu. Ya, hanya saja orang Muslim nggak tahu. Dulu dari Islam. Iya, orang Muslim masalahnya nggak tahu. Karena begini, Bang. Al-Quran itu bilang begini. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, tanya kepada orang yang membaca kitab sebelum kamu. Tanya kepada ahli kitab, pemegang Taurat, pemegang Injil. Tapi umat Muslim yang dilakukan malah kebalik, Bang. Malah bertanya kepada yang membaca kitab sesudah Al-Quran. Tanya Sahih Bukhari, tanya Sahih Muslim. Semuanya sesudah Al-Quran. Makanya saya bilang, orang Islam baca Qurannya sambil koprol. Iya, koprol terus, makanya kebalik terus. Suruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, malah beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Di dalam Bible, apa dikatakan? Ketika Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah, lalu dia menghembuskan nafas hidup ke lubang hidungnya. Maka demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, manusia itu bang, manusia itu gambarnya, pengejawantahannya daripada sang pencipta. Kita ini sebenarnya pengejawantahan dia, tetapi gambarnya, kalau bahasa Ibrani itu disebut selem. Selem, gambar. Gambarnya itu sudah rusak bang. Rusak. Kenapa? Karena jatuh. Berbuat dosa. Adam tuh bikin dosa. Makanya dia tidak lagi, bukan gambar dari Tuhan lagi. Gambar daripada iblis. Ketika manusia yang pertama yang diciptakan dari tanah ini, yang merupakan gambar daripada dia, sudah rusak, sudah hancur, keadaan manusia, keadaan bumi, keadaan dunia yang dahulu diciptakan baik itu rusak juga. Saling bunuh, ya kan? Saling sikut sana, sikut sini, fitnah, perang, peperangan, permusuhan, perbantaian sesama umat manusia terjadi. Nah, makanya ada Adam yang kedua. Yesus itu digambarkan dalam Bible itu Adam yang kedua. Nah, Adam yang kedua itu berhasil, makanya dia taat sampai mati. Dia perfect, dia merupakan gambar daripada dia. Makanya kepenuhan kealahan itu ada pada diri dia. Ada pada diri Yesus. Nah makanya semua manusia harus mencontoh Yesus ini supaya kembali kepada fitrahnya. Fitrah manusia ketika diciptakan. Sama seperti Yesus. Jangan sama seperti Muhammad, Bang. Kalau sama seperti Muhammad nanti seperti itu. Wanita-wanita yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi. Aisyah saja bang, Aisyah istrinya Muhammad tuh sudah ngomong, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Makanya bang, kalau Anda betul-betul menghabiskan waktu untuk memperdalam ini, Anda akan simpulkan bahwa yang pantas Anda jadikan suri tauladan, yang pantas Anda jadikan panutan, itu hanyalah Yesus bang. Makanya ikut Yesus bang. Jangan ikut orang dalam kuburan. Ya Ahmad di sana kan sudah mati. Bukankah itu yang diikuti oleh umat Muslim? Mereka datang ke Arab, nyium-nyiumin batu, lempar-lemparan batu. Muhammad itu yang di sana. Sebetulnya ada di diri kita. Muhammadnya ada di diri kita itu. Tapi gini loh bang, gini loh bang. Akibat daripada umat Muslim mengikuti Muhammad apa? Nabung puluhan tahun, kerja puluhan tahun, sampai tulang punggung bengkok. Uangnya buat betul. apa? Uangnya buat apa? Haji. Buat lempar-lemparin batu di Arab Saudi.
Lo ya main lempar-lemparan batu di sana bang. Tanyain sama yang orang haji. Kemarin waktu haji ngapain? Lempar-lempar batu. Nah, ini setan ini lempar batu. Bang, duit puluhan juta ngumpulin buat lempar-lempar batu. Bertaubatlah. Rumah Allah itu di hati kita, bukan yang ada di Arab itu. Ya, Itu di hanya diri kita, simbol. Itu hanya simbol. Qalbu mukmin baitullah. Bang, sekarang saya tanya. Apakah yang lebih penting itu simbol atau prakteknya? Praktek. Untuk Prakteknya. diri kita sendiri. Makanya bang, prakteknya itu ada dalam ajaran Kristen. Di dalam Islam itu ritual-ritualnya. Saya kasih contoh bang, saya kasih contoh. Menurut Al-Quran, rumah Tuhan ada di mana? Ada Di di diri kita. Yerusalem. Bukan, di diri kita itu konsep kekristenan. Rumah Tuhan yang sejati, bait Tuhan yang sejati itu hatinya manusia. Supaya Tuhan itu, rohnya Tuhan itu memenuhi hatinya manusia. Sehingga manusia itu jadi gambarnya Tuhan itu sendiri. Fotokopinya gitu loh bahasa kitanya. Makanya ketika kita melihat orang yang hatinya dipenuhi oleh roh Tuhan, satu, dia tidak mencuri. Dia tidak apalagi bersaksi dusta tentang sesamanya. Dia mengasihi sesamanya. Makanya ketika kita lihat orang yang hatinya dipenuhi oleh roh Tuhan, gambar Tuhan terlihat dari diri dia. Makanya kita itu ingin dikembalikan bang. Yesus itu ingin memulihkan manusia itu jadi seperti sedia kala. Sebagaimana waktu pertama kali diciptakan. Yesus ingin memulihkan itu. Ya. Makanya Yesus membuat manusia menjadi ciptaan baru. Ketika manusia itu bertobat, dia mati. Makanya dibaptis itu dicelupin dalam air itu tandanya mati dia. Mati terus dia bangkit dengan keluar dari air itu sebagai manusia yang baru. Yang tidak berbuat dosa lagi. Yang hidup kudus dan benar. Makanya disitulah Yesus membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Memulihkan kembali keadaan kita seperti sedia kala. Itu yang ingin Yesus lakukan. Makanya itu sudah proses itu. Makanya Yesus ini membuat kerajaan di muka bumi ini. Namanya kerajaan seperti itu, kerajaan surga. Membuat manusia baru sampai dia nanti datang kembali. Jadi kerajaan surga itu di bumi ini. Makanya Yesus berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa kehendak Bapa itu? Manusia itu hidup benar. Nggak korupsi seperti pejabat-pejabat kita. Ya kan? Iya. Ada anggaran negara dimakan, sikat. Nah, karena apa? Karena kerajaan pemerintahan Bapa di surga tidak ada di dalam hati dia. Kalau di dalam hati dia ada pemerintahan Bapa di surga yang memerintah langsung Bapa di surga dengan perantaraan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya di bumi ini terjadi pemerintahan Tuhan itu. Bukan pemerintahan setan. Ketika orang korupsi, mencuri, apalagi dan lain sebagainya berbuat hal jahat. Yang ada itu pemerintahan dari iblis, setan yang memerintah. Nah kita umat manusia, Bapa di surga ingin yang memerintah itu Yesus. Bukan Muhammad yang memerintah. Kalau Muhammad yang memerintah, kalian pergi ke Arab bang, minum kencing onta. Lempar-lempar batu. Itu karena Muhammad yang memerintah. Makanya bang, saya undang. Supaya di hati Anda, jangan Muhammad yang memerintah. Tetapi Yesus yang memerintah. Ya, gitu bang. Orang Islam itu katanya itu kalau masuk Islam syahadat kan ya? Iya, kalau kata Abdul Somad, kata Muhammad dalam hadisnya, barang siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga, walau berzina, walau mencuri. Nah itu lihat itu. Gimana? Bisanya mengucap aja masuk surga gitu gimana? Ya itu syahadat itu ya menyaksikan, benar-benar menyaksikan Allah. Itu makanya. Benar-benar disaksikan. Allah sama Muhammad itu benar-benar disaksikan. Harus tahu. Jangan cuma ngucap. Itu makanya saya bilang bang, justru itulah blundernya. Menurut Muhammad, orang yang mengucapkan syahadat masuk surga, walaupun berzina, walaupun mencuri.
Sedangkan apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Loh, kata Yesus, Bang, jika seseorang memandang seorang perempuan dan dia bangkit hasratnya padahal perempuan itu bukan itu sudah berzina, Bang. Ngeri, Bang. Ngeri. Apa kata Yesus? Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Apa kata Yesus? Tetapi aku berkata kepada kamu, barang siapa yang memandang seorang perempuan dan menginginkannya dalam hatinya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Ngeri gak, Bang? Ngeri, Bang. Standarnya jauh, Bang. Standar Yesus dengan standar Muhammad jauh. Langit dan bumi, Bang. Langit dan bumi. Makanya, Bang, saya bilang Muhammad itu kalau menurut abang tadi wujud daripada Tuhan, wujud daripada Sang Pencipta. Gagal, Bang. Bukan gagal lagi, gagal total. Makanya saya bilang, Bang, ikutlah Yesus, jadilah seperti Yesus, Bang. Makanya ada lagunya. Yesus, kalau orang Islam itu Muhammad. Muhammad itu semuanya makhluk itu Muhammad. Kalau di pengetahuan hakikat. Masalahnya Muhammad yang kita kenal, Muhammad yang ada, yang kita kenal sekarang ini adalah Muhammad yang digambarkan dalam hadis, betul nggak? Nah itu. Iya. Susah Menikahi Aisyah, umurnya 6 tahun, betul? Ya. Iya. Nah, Terus dia menyuruh perempuan nyusuin laki-laki yang sudah dewasa, betul nggak? Bagaimana itu gambar daripada Sang Pencipta, Bang? Bagaimana itu mewujudnya dari Sang Pencipta? Lihat Yesus, itulah gambarnya daripada dia yang tidak terlihat. Coba apa kata Yesus? Jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Karena orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Sesama mereka itu berbuat demikian, Bang. Dia hanya mengasihi sesama mereka. Tapi apa kata Yesus? Aku berkata kepada kamu, kasihilah orang yang berbuat jahat kepada kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Coba. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Coba. Kurang bagaimana lagi? Makanya saya bilang, Bang, ketika Anda ikut Muhammad, Anda akhirnya pergi ke Arab minum kencing onta. Seperti ini, Bang, saya kasih gambarnya, Bang. Ini orang yang contoh ketika Muhammad sudah menjadi raja di hatinya, memerintah di hatinya. Nih, saya kasih Anda gambar. Bagaimanakah ketika Muhammad sudah menjadi raja di hati seseorang? Saya kasih Anda contohnya nih, Bang. Saya kasih Anda gambarnya yang cocok, ya. Aduh, mana tadi udah saya persiapkan tadi gambarnya. Nih, Bang. Ini ada seorang Muslim, Bang. Dia minum botol isinya air kencing. Bang, saya pastikan, Bang. Saya pastikan 1000% dia begini itu karena dia ngikuti Muhammad, Bang. Karena Muhammad memerintah di hati dia. Itu saking mabuk sama agama itu. Iya, makanya saya bilang, Bang, membuat Muhammad memerintah di hatimu akan membuat kamu pergi ke Arab minumin air kencing hewan. Kayak orang ini. Makanya saya bilang, Bang, ketika kamu menjadikan Muhammad sebagai Robmu, sebagai penguasamu, sebagai pengendalimu, kamu akan pergi ke Arab dan bertingkah seperti orang ini. Kamu akan minum air kencing onta, kamu akan cium-ciumin batu, kamu akan lempar-lemparin batu di sana. Makanya tiap hari saya bilang sama kalian, bertaubatlah. Jangan jadikan Muhammad sebagai Rob kalian. Jadikanlah Yesus sebagai Rob kalian. Ketika Yesus menjadi Rob kalian, maka hidup kalian tidak akan seperti ini. Memang ini keras, Bang. Memang keras tapi menyakitkan. Tapi mau gimana? Memang benar mau gimana? Kalau diminum itu gimana? Itu karena Muhammad memerintahkan dalam hadis. Islam yang bagaimana itu kencing. Iya, Bang, itu Islam di dalam hadis, ya, di dalam ketika mereka umroh atau haji, mereka itu minumin air kencing di Arab. Ini banyak Muslim yang nggak tahu, Bang.
Banyak sekali muslim yang tidak tahu ini ya bang ya. Nih saya kasih tunjuk nih ya. Kurang edukasi. Orang bodoh itu kok air kencing kok diminum. Tapi itu mengikuti Nabi. Enggak. Nabi juga enggak menyuruh. Enggak pernah. Saya Nabi itu enggak pernah menyuruh seperti itu. Kalau tidak menyuruh, bagaimana mungkin orang-orang di Arab pergi minum air kencing? seolah-olah yang Arab itu pasti suci, pasti. Nih ya, saya Ini. tampilkan. Saya tampilkan lagi nih, saya tampilkan. Saya balikkan kamera saya sebentar. Sebentar ya. Sebentar ya. Nih. Sebentar nih ya. Saya ini kan, perhatikan. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum. Itu Nabi enggak pernah nyuruh seperti itu. Itu ustadznya apa itu? Kalau Nabi enggak pernah nyuruh loh air kencing kayak gitu. Lagi. Ya. Enggak pernah dong. Terlalu mendewakan. Nih ya bang, mulai hari ini, malam ini, janganlah lagi Muhammad memerintah dalam hidupmu. Yang berdaulat di dalam hidup seseorang itu haruslah firman-Nya yang dari surga turun ke bumi. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang seharusnya memerintah di hati seseorang. Makasih Bang Aman, makasih Bang Aman. Itu kepada seluruh umat muslim yang nonton di sini, ayo ganti robmu, jangan lagi Muhammad. Gitu loh bang. Makanya ketika abang bilang tadi rumah Tuhan atau bait Allah itu ada di dalam hati manusia, itu bukan konsep agama Islam, itu konsep agama Kristen. Lagunya sangat bagus bang. Ini nanti kepada teman-teman muslim ya, kan banyak tuh yang udah seneng lagu rohani ya. Ah jangan Muhammadku dengarlah seruanku. Muhammad di kuburan. Dengarlah seruanku bagaimana? Lagunya harus yang tadi. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Begitu. Makanya supaya Tuhan itu tinggal di hati manusia. Itulah yang orang Kristen sebut sebagai Roh Kudus. Roh Tuhan itu tinggal di hati seseorang, mengendalikan hidup seseorang, berdaulat dia di dalam hati seseorang. Maka seseorang itu menjadi gambarnya lagi, seperti sedia kala ketika waktu diciptakan. Gitu bang. Makanya kita ini menjadi gambar daripada dia. Nah ketika seseorang menjadi gambar daripada dia, disitulah kerajaan Tuhan itu turun di muka bumi. Sekarang kan kerajaan Tuhan nggak turun di muka bumi. Sekarang ini kerajaan setan yang berkuasa di muka bumi. Makanya perang di mana-mana. Karena yang berkuasa, yang menguasai diri seseorang itu setan itu. Allah laysa kabir, Allah laysa kabir. واشهد أن هناك الكثير مع الله، واشهد أن هناك الكثير مع الله، واشهد أن محمدا ليس رسول الله، واشهد أن محمدا ليس رسول الله. ليس هناك فائدة من الصلاة، ليس هناك فائدة من الصلاة، وليس نحم النجاة، وليس نحم النجاة. الله ليس كبيرا، الله ليس
ليس كبيرا هناك كثيرا جانب الله هناك كثيرا جانب الله